Dari masa lalu umat yang agung, kita petik hikmah untuk hari ini. Sedikit ilmu bani, memahami sejarah, meneladani iman. Melanjutkan sirah dari video sebelumnya, bahwa orang-orang Quraisy mempunyai dendam dan mengumpulkan banyak massa, bertekad untuk menuntut balas atas kekalahan mereka pada Perang Badar. Mereka segera menyiapkan pasukan besar. Mereka menggalang dukungan dana dari para pedagang Quraisy. Semua pemuka Quraisy merespon positif dan menyetujui keinginan ini. Mereka kemudian bersatu. Habisi, suku kecil di sekitar Mekah yang berkulit hitam, juga mendukung mereka. Kaum wanita juga diikutsertakan untuk mencegah pasukan lari dari medan perang jika mereka didesak pasukan Muslim. Setelah semua persiapan telah memadai, mereka dengan kekuatan besar 3.000 orang langsung bergerak dari Mekah. Mendengar kabar pergerakan pasukan Quraisy, Rasulullah langsung berkumpul dengan para sahabat untuk mendapatkan saran dan pendapat mereka dalam menghadapi situasi ini. Dalam musyawarah tersebut muncul dua pilihan yang ditawarkan, yaitu menyongsong musuh di luar Madinah atau tetap bertahan di dalam kota. Beberapa sahabat senior termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul memilih pendapat kedua, yaitu tetap bertahan di Madinah. Namun kebanyakan sahabat yang tidak ikut merasakan kemuliaan Perang Badar memilih opsi pertama. Mereka berseru, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah kami keluar bersamamu untuk menghadapi musuh, supaya mereka tidak menyebut kita penakut dan lemah." Mereka terus mendesak sehingga Rasulullah menyetujui pilihan pertama. Usai musyawarah, Rasulullah bergegas memasuki rumah mengenakan baju perang dan mengambil senjata. Tiba-tiba para sahabat yang mendesakkan pilihan pertama menyesal karena memaksa Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Ketika Rasulullah keluar rumah, mereka berkata, "Kami sudah memaksamu, wahai Rasulullah. Namun kami sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Jika engkau berkehendak, kita tidak akan pergi keluar Madinah." Rasulullah menjawab, "Tidak patut bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perang untuk menanggalkan kembali sebelum berperang." Hari Sabtu setelah 7 malam di bulan Syawal berlalu atau selang 32 bulan setelah hijrah, Rasulullah keluar bersama 1.000 pasukan. Setibanya mereka di sebuah daerah antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama sepertiga pasukan yang sebagian besar adalah pengikutnya, memilih memisahkan diri dan kembali pulang ke Madinah sembari berkata, "Beliau Nabi tidak menuruti pendapatku dan lebih memilih pendapat anak ingusan dan orang yang tidak berpengalaman. Bukankah ini sama aja dengan bunuh diri?" Abdullah bin Haram mencoba mencegah dan memperingatkan mereka agar tidak mengkhianati Rasulullah. Namun mereka bersikeras pulang. Bahkan pemimpin mereka menjawab, "Seandainya kami tahu akan terjadi perang, pasti kami tidak akan ikut kalian." Al-Bukhari meriwayatkan pasukan Muslim berselisih pendapat mengenai sikap yang mesti diambil terhadap orang munafik yang memisahkan diri dan pulang dan pergi ke Madinah. Sebagian ini mereka diperangi, tetapi sebagian ingin diperangi, tetapi sebagian lagi memilih membiarkan mereka pergi. Saat itulah turun ayat, "Maka mengapa kamu menjadi dua golongan dalam menghadapi orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran akibat usaha mereka sendiri. Apakah kamu ingin memberi petunjuk orang yang disesatkan Allah?" Quran Surat An-Nisa ayat 88. Saat itu beberapa sahabat mengusulkan untuk meminta bantuan kaum Yahudi karena mereka terikat perjanjian untuk saling membantu bersama kaum Muslim. Rasulullah langsung menolak usulan itu. "Kita takkan meminta bantuan kaum musyrik untuk memerangi kaum musyrik lain." Pasukan Muslim yang kini jumlahnya kurang dari 700 orang membuat markas di sebuah dataran di lereng Gunung Uhud. Mereka membelakangi gunung dan menghadap ke arah kota Madinah. Sebanyak 50 pasukan pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair ditempatkan di atas gunung. "Tetaplah di posisi kalian dan jagalah sisi belakang kami.
Jika kalian melihat kami menang, jangan sekali-kali turun dan mengikuti kami. Jika kalian melihat kami kalah dan terbunuh, jangan membantu kami," pesan Rasulullah kepada mereka. Sementara itu, Rafi bin Hudaiz dan Samurah bin Jundub yang waktu itu baru berusia 15 tahun terus mendesak Rasulullah supaya diizinkan ikut berperang. Namun, Rasulullah menolak karena mereka masih terlalu muda. Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, Rafi itu sangat ahli memanah." Mendengar ujaran sahabat itu, Rasulullah mengizinkan Rafi tak mau kalah. Samurah berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah aku sanggup membanting Rafi." Akhirnya Samurah pun diizinkan. Sebelum perang berkecamuk, Rasulullah menggenggam sebilah pedang dan berseru, "Siapa yang sanggup memenuhi tugas pedang ini?" Abu Dujanah loncat ke depan sembari menyahut, "Aku sanggup memenuhinya." Rasulullah menyerahkan pedang itu ke tangan Abu Dujanah. Setelah itu, dia mengeluarkan sehelai kain merah yang diikatkan di kepalanya. Ini termasuk kebiasaan yang menandakan dia siap berperang sampai mati. Lalu berjalan angkuh mengelilingi barisan. Melihat tingkahnya, Rasulullah berkata, "Sungguh cara berjalan seperti itu dimurkai Allah, kecuali di tempat seperti ini." Dalam tanda kurung medan perang. Panji perang diberikan Rasulullah kepada Mus'hab bin Umair, sementara di pihak musuh, pasukan sayap kanan dipimpin Khalid bin Walid dan pasukan sayap kiri dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Lalu terjadilah perang yang berkecamuk. Sangat dahsyat. Pasukan muslim berhasil memporak-porandakan barisan pasukan musyrik. Di barisan paling depan, pasukan muslim bertarung gagah. Para pahlawan Islam termasuk Abu Dujanah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Mus'hab bin Umair. Mus'hab bin Umair akhirnya terbunuh ketika dia melindungi Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mengambil dan membawa panji perang. Saat itulah Allah menurunkan pertolongannya. Tak lama berselang, pasukan musyrik tercerai-berai dan tidak sedikit yang melarikan diri. Para perempuan musyrik yang melihat keadaan itu dengan sumpah serapah meneriaki agar mereka kembali ke medan perang. Namun, tetap saja mereka lari tunggung langgang karena ketakutan dikejar pasukan muslim dan takut dibunuh dan diambil harta bendanya. Melihat kondisi itu, sepertinya perang akan segera berakhir. Sementara itu, pasukan pemanah yang ditempatkan Rasulullah di atas bukit mulai tergoda untuk turun. Saat melihat teman-temannya mengambil ghanimah berlimpah, mereka juga tergoda ingin ikut mengumpulkan harta. Mereka berdebat, alhasil akhirnya tidak sedikit dari mereka yang turun dan meninggalkan posisi demi ghanimah atau demi harta rampasan perang. Pemimpin mereka Abdullah bin Zubair memilih tetap bertahan di posisinya bersama segelintir pasukan. "Aku tidak akan melanggar perintah Rasulullah," ujar Abdullah. Khalid bin Walid yang jeli melihat bukit yang sudah tidak dijaga, kecuali oleh beberapa orang saja, segera mengerahkan pasukan berkuda musyrik untuk naik bukit, untuk menyerang dari arah belakang. Begitu pula pasukan yang dipimpin Ikrimah. Setibanya di posisi pasukan pemanah muslim, Khalid langsung menyerang dari arah belakang. Pasukan pemanah muslim tak ada lagi yang tersisa. Semua mati terbunuh termasuk pemimpin mereka Abdullah bin Zubair yang memimpin pasukan pemanah. Pasukan muslim terhenyak dengan kejadian itu. Mereka kaget. Rasa takut mulai menyelimuti mereka. Akibatnya mereka berperang tanpa semangat dan aturan. Serangan demi serangan terus dilancarkan ke arah mereka. Kaum musyrik yang sebelumnya lari tunggung langgang, kini berbalik menyerang pasukan muslim. Mereka benar-benar memberikan perang yang sangat mengerikan. Pasukan musyrik pun berhasil mendekati tempat Rasulullah berada. Mereka melempari beliau dengan batu hingga jatuh tersungkur ke sebuah lubang. Salah satu gigi serinya tanggal dan kepalanya terluka. Darah segar mengucur deras dari wajahnya. Beliau mengusapnya sembari berkata, "Bagaimana mungkin suatu kaum mendapat kemenangan bila mereka mengalirkan darah di wajah nabinya yang mengajak mereka ke jalan Allah?" Sesaat kemudian, Fatimah datang dan membasuh darah di wajah Rasulullah dengan air, sementara Ali berusaha memegangi tubuh beliau. Namun, darah terus mengalir.
terus saja mengalir, bahkan semakin deras setelah dibasuhi air. Melihat ini, Fatimah segera mengambil sepotong tikar dan membakarnya, lalu abunya diusapkan ke tempat luka. Darah pun berhenti mengalir dari wajah Rasulullah. Pada saat kritis seperti itu, terdengar teriakan-teriakan bahwa Muhammad mati terbunuh. Mendengar teriakan itu, pasukan Muslim terhenyak. Rasa takut memenuhi dada. Mereka yang imannya lemah berkata, "Apa gunanya kita di sini bila Rasulullah sudah terbunuh?" Lalu mereka kabur melarikan diri dari medan perang. Anas bin Al-Nadar menyahut ucapan mereka, "Apa gunanya hidup kalian sepeninggalan Rasulullah?" Sambil menunjuk ke arah orang munafik dan yang lemah imannya. Anas berkata lagi, "Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang telah mereka katakan, dan aku memohon ampunan kepadamu untuk apa yang telah mereka katakan." Setelah mengucapkan ini, Anas memacu cepat kudanya dan menerjang barisan pasukan musyrik hingga akhirnya syahid. Dalam perang ini kita disuguhi pemandangan mengagumkan betapa besar pengorbanan para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah. Mereka semua mengorbankan nyawa demi melindungi Rasulullah hingga banyak di antara mereka yang gugur. Sahabat banyak yang jatuh berguguran saat berusaha melindungi Rasulullah di perang Uhud. Abu Talhah sambil membawa perisai dari kulit berdiri tepat di depan Rasulullah menjadikan dirinya tameng hidup. Abu Talhah adalah pemanah ulung yang bidikannya sangat akurat. Setiap kali anak panahnya dilepaskan, Rasulullah selalu mengamati gerakannya dan tempat menancapnya di barisan musuh. Abu Talhah berkata, "Demi ayah dan ibuku, mohon engkau tidak usah mengamati karena engkau bisa terkena anak panah musuh. Biar kami saja yang terkena, jangan dirimu." Abu Dujanah juga menjadikan dirinya sebagai tameng hidup. Bagi Rasulullah, meski belasan anak panah menghujani punggungnya, dia tetap bertahan dan tidak berpindah tempat. Begitu pula Ziyad bin Al-Sakan, dia melakukan tindakan serupa hingga syahid bersama 15 temannya. Orang terakhir yang tersungkur syahid karena menjadi tameng hidup, menurut riwayat Ibnu Hisham adalah Imarah bin Yazid bin Al-Sakan. Ketika Imarah terluka parah, Rasulullah berkata, "Dekatkan dia kepadaku." Imarah pun didekatkan hingga akhirnya syahid dengan pipi menempel di atas punggung kaki Rasulullah. Perang pun berakhir. Pasukan musyrik mulai meninggalkan medan perang dengan perasaan puas dan bangga atas kemenangan yang diraih. Di pihak lain, pasukan muslim terhenyak melihat banyaknya saudara mereka yang terbunuh. Hamzah bin Abdul Muthalib al-Yaman, Anas bin Al-Nadar, Mus'hab bin Umair, dan sejumlah sahabat lain tergeletak syahid. Kematian Hamzah, sang paman, membuat Rasulullah sangat terpukul. Terlebih ketika melihat jasadnya dimutilasi, perutnya dikoyak, hidung dan kedua telinganya dipotong. Astagfirullahaladzim. Rasulullah menguburkan mereka semua sehelai kain untuk 2 orang lalu berkata, "Siapa di antara keduanya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya?" Setelah diberitahu, Rasulullah memerintahkan agar yang paling banyak hafalannya didahulukan, dimasukkan ke liang lahat. Beliau berkata lagi, "Aku akan menjadi saksi untuk mereka semua pada hari kiamat kelak." Beliau memerintahkan agar mereka semua dikubur berikut darah yang masih membasahi pakaian, tanpa disolatkan dan dimandikan. Setibanya di Madinah, pasukan muslim langsung disambut ejekan dan hinaan oleh kaum Yahudi dan munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya mengejek dengan ungkapannya, "Seandainya kalian mau menuruti kata-kataku, tentu tak seorang pun dari kalian yang mati." Kaum muslim terus diolok-olok karena mereka meyakini akan menang bersama Rasulullah. Allah kemudian menurunkan beberapa ayat untuk menanggapi ejekan kaum Yahudi dan munafik tersebut, sekaligus menjelaskan hikmah di balik kekalahan kaum muslim di perang Uhud. "Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui." Sampai ayat mereka itu adalah orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh." Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Quran Surat Al-Imran ayat 121 dan 168. Rasulullah meninggalkan Uhud pada Sabtu petang.
Malam harinya beliau dan para sahabat tiba dan bermalam di Madinah sambil mengobati para sahabat yang terluka. Minggu pagi usai sholat subuh Rasulullah merintahkan Bilal supaya berseru, "Bersiap-siaplah kalian untuk mengejar musuh, namun tidak ada yang boleh ikut bersama kami kecuali yang kemarin berperang di Uhud." Rasulullah mendoakan panji perangnya yang masih belum dilepas dari ikatan, lalu menyerahkannya ke tangan Ali bin Abi Thalib. Mereka kemudian berangkat meski dalam keadaan letih dan terluka. Tiba di daerah Hamro al-Asad, sekitar 10 km dari Madinah, mereka berhenti dan membuat markas. Malam harinya, mereka menyalakan api unggun besar yang bisa terlihat jelas dari kejauhan, supaya pihak musuh mengira jumlah mereka banyak. Ma'bad al-Khuzai yang waktu itu masih musyrik dari suku Khuza'ah lewat di depan markas pasukan muslim, lalu berlalu pergi. Ketika melewati markas pasukan musyrik, Ma'bad melihat mereka tengah bersenang-senang dan bersuka cita karena kemenangan di Uhud yang telah mereka peroleh. Mereka juga sempat berencana kembali lagi ke Madinah untuk menghabisi semua pengikut Rasulullah. Sofwan bin Umayyah tidak menyetujuinya. Saat Abu Sufyan melihat Ma'bad, Abu Sufyan berkata, "Apa yang kau lihat di belakangmu, hai Ma'bad?" Ma'bad menjawab, "Celakalah kalian, Muhammad dan para pengikutnya keluar mengejar kalian dengan pasukan yang sangat besar. Aku tidak pernah melihat pasukan sebesar itu. Dengan kemarahan dan kebencian yang belum pernah kusaksikan, mereka siap menghadapi kalian." Lewat kata-kata Ma'bad ini, Allah menyusupkan rasa takut yang sangat dalam kepada hati mereka. Akhirnya mereka cepat-cepat berkemas dan pulang ke Mekah. Sementara Rasulullah dan pasukannya tinggal di Al-Hamra Al-Asad selama 3 hari, Senin, Selasa, dan Rabu, lalu kembali ke Madinah. Perang Uhud mengandung banyak pelajaran penting bagi umat Islam di sepanjang masa. Hikmah dari perang ini sebagaimana telah kami jelaskan seakan-akan membentuk pelajaran yang bersifat aplikatif dan praksis. Dia mengajarkan kepada umat Islam tentang cara meraih kemenangan melawan musuh dan cara menghindari titik-titik kegagalan dan kekalahan. Berikut beberapa pelajaran penting untuk direnungkan. Pertama, perang Uhud memperlihatkan sebuah prinsip yang selalu dipegang teguh Rasulullah, yaitu musyawarah bersama para sahabat dalam setiap masalah yang dihadapi. Kedua, pembelotan kaum munafik dari barisan kaum muslim mengandung hikmah tersendiri bagi kaum muslim. Hikmah yang paling penting adalah dibersihkannya kaum mukmin dari unsur-unsur munafik. Kelak pengalaman ini akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kaum muslim. Kita telah melihat bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 pengikutnya membelot dari barisan Rasulullah sesaat setelah mereka keluar dari Madinah. Pembelotan ini, seperti dikatakan Ibnu Ubay, dilakukan karena Rasulullah lebih memilih pendapat para pemuda yang masih ingusan, yang tidak lebih tua daripada Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya. Namun sebenarnya mereka membelot hanya karena satu alasan, mereka takut dan tidak mau menanggung resiko perang. Ketiga, dalam peristiwa Uhud, Rasulullah menolak meminta bantuan kepada non-muslim, meskipun saat itu jumlah pasukannya sangat sedikit dibandingkan pasukan musuh. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad disebutkan, saat itu Rasulullah berkata, "Kita tidak akan meminta bantuan kaum musyrik untuk memerangi kaum musyrik lain." Imam Muslim meriwayatkan, ketika Rasulullah diikuti seorang laki yang ingin ikut ambil bagian dalam perang Badar, beliau bertanya, "Berimankah engkau kepada Allah?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Maka beliau berkata, Kembalilah kami tak akan pernah meminta bantuan kepada seorang musyrik." Atas dasar ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa meminta bantuan kaum kafir dalam perang tidak diperbolehkan. Imam Syafi'i mengungkapkan lebih rinci, jika seorang imam, pemimpin kepala negara memilih orang kafir yang akan diminta bantuan itu memiliki pendapat yang bagus dan bisa dipercaya, dan bantuan itu dari pihak luar memang sangat diperlukan, maka orang kafir itu boleh dimintai bantuan. Namun jika tidak seperti itu, dia tidak boleh dimintai bantuan. Keempat, hal ini yang tak kalah penting untuk direnungkan dalam peristiwa Uhud adalah kehadiran Rafi bin Hudayz dan Samurah bin Jundub, dua pemuda yang belum genap berusia 15 tahun. Kita telah melihat bagaimana keduanya memohon kepada Rasulullah agar diizinkan ikut perang. Perang apa? Perang yang dilandasi kesiapan untuk mati. Bagaimana tidak?
kita tidak menemukan sedikit pun keberimbangan dan keraguan antara dua pihak. Keberimbangan 700 orang muslim berbanding 3.000 orang musyrik. Anehnya, kalangan orientalis menganalisis fakta di atas secara serampangan dan sepihak. Menurut mereka, bangsa Arab sudah terbiasa hidup dalam suasana perang yang berkepanjangan. Dari sini mereka melihat bahwa semua individu Arab, baik orang tua, anak muda maupun anak-anak, pasti tidak akan merasa takut untuk berperang. Jadi apa yang dilakukan Samurah dan Rapi dalam peristiwa Uhud bukanlah suatu yang mengagumkan, tetapi suatu yang biasa dan wajar. Itu menurut orientalis. Lanjut. Kelima, dengan memperhatikan strategi Rasulullah ketika menyiapkan barisan, membagi sayap pasukan, menempatkan kompi pelindung di garis belakang, dan memerintahkan pasukan pemanah agar tidak meninggalkan posisi kecuali mendapat perintah langsung darinya. Kita menemukan fakta tak terbantahkan dan pelajaran berharga. Kita melihat betapa Rasulullah sangat jenius dan cerdik mengatur strategi perang. Beliau adalah guru besar dalam taktik dan teknik tempur. Tidak diragukan lagi kejeniusan tersebut merupakan anugerah dari Allah. Kejeniusan dan kecerdasan beliau bersumber dari kenabian dan risalah langitnya. Keenam, Rasulullah tidak melarang tindakan Abu Dujanah yang setelah menerima pedang dari tangan beliau berjalan dengan gaya amat pongkah. Beliau hanya berkata, sungguh cara berjalan seperti ini dimurkai Allah kecuali di tempat seperti ini, yaitu kondisi perang, yang menunjukkan semua bentuk kecongkakan dan keangkuhan yang diharamkan dalam kondisi normal tidaklah diharamkan dalam kondisi perang. Di antara tindakan angkuh yang diharamkan bagi seorang muslim adalah berjalan di muka bumi dengan angkuh, tetapi tidak diperbolehkan dan justru dianggap baik jika dilakukan dalam konteks perang. Ketujuh, jika memperhatikan jalannya pertempuran di Uhud, kita melihatnya terbagi dalam dua babak. Babak pertama ketika pasukan muslim menjaga posisi masing-masing dan mematuhi setiap perintah dari panglima tertinggi mereka. Rasulullah, apa hasilnya? Dalam waktu yang sangat cepat mereka dapat meraih kemenangan dan barisan pasukan musuh begitu cepat porak-poranda dan tunggung langgang. Rasa gentar dan takut seketika menyergap hati 3.000 pasukan musyrik. Mereka lari tunggung langgang dari medan perang. Babak inilah yang disinggung oleh firman Allah. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izin. Quran Surat Al-Imran ayat 152. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu.